dan dijalankan oleh penyidik sebagai termohon, kami lihat ada kejanggalan, dan kalau ada kejanggalan menurut saya pasti ada kesalahan yang dilindungi. Sidang Undang-Undang ITE, Lakurang Siri, digelar di Pengadilan Negeri Maros berdasarkan nomor perkara 174 Pitsus 2020 PN Maros, menghadirkan penuntut umum Arya Satria SH dengan terdakwa Haj. Azizah Usman Malik di Ruang Chandra, Kamis tanggal 10 September tahun 2020 diduga janggal. Kami mengajukan pembelaan tidak melanggar. Seperti sebelumnya kami jelaskan bahwa kami tidak berteriak-teriak, kami tidak melakukan demonstrasi, tetapi kami tetap melakukan pembelaan itu sesuai dengan koridor hukum yang ada. Pra peradilan itu kan koridor hukum yang disiapkan oleh negara kepada setiap warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh pihak penguasa, dalam hal ini penyidik yang menangani proses penyidikan perkara. Tetapi upaya kami juga ada batasnya dan kami sudah maksimal. Kami menyerahkan kepada pihak pengadilan sebagai benteng terakhir daripada upaya warga untuk mencari keadilan, untuk bertindak adil sesuai dengan fakta dan tidak merugikan siapa-siapa. Semua kami sudah ketahui dan rasakan, terutama dirasakan oleh klien kami. Kalau tidak ada kejanggalan, tidak mungkin kami mengajukan permohonan uji materi di lembaga pra peradilan ini. Terutama dalam proses penyidikan, seperti kemarin kami sampaikan bahwa ada beberapa temuan pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh termohon, ada beberapa surat-surat yang ternyata berbeda dengan surat yang kami terima. Misalnya surat penangkapan, kemudian surat penahanan, surat SPDP, kemudian surat perpanjangan penahanan, kemudian surat perpanjangan penahanan dari kejaksaannya yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Maros. Semua itu berbeda dengan surat yang ditemukan kepada tersangka, karena seperti surat penahanan dan penangkapan itu kan wajib diserahkan kepada tersangka, dan surat itu ternyata berbeda. Perbedaannya terletak dari bunyi pasal yang ada di dalam surat penangkapan penahanan SPDP. Dan surat yang dilampirkan oleh termohon dalam hal Polsek Mande pada sidang kemarin, ternyata surat di dalam surat tersebut yang tercantum pasal dugaan tindak pidana dilakukan oleh tersangka itu ternyata berbeda juga dengan surat penyidikan. Itu yang kami temukan. Jadi kita tidak tahu kenapa sampai penyidik melakukan hal itu. Cuma ya sayangnya hari ini secara penetapan pengadilan sudah ditetapkan dan sudah dilaksanakan sidang pokok perkara. Jadi mungkin perjuangan kami akan kami pertahankan dalam sidang pokok perkara. Kita akan melihat apakah betul ada tindak pidana atau tidak, apakah ujaran kebencian yang diucapkan oleh klien kami ini memang masuk tindak pidana atau tidak. Karena kalau melihat prosesi yang telah kami ikuti dan dijalankan oleh penyidik sebagai termohon, kami lihat ada kejanggalan, dan kalau ada kejanggalan menurut saya pasti ada kesalahan yang dilindungi. Kalau ada kesalahan yang dilindungi, tapi kami yakin bahwa dalam proses ini tentunya ada celah hukum ataupun juga ada beberapa hal yang secara hukum tidak bisa dibebankan kepada tersangka. Kami juga tidak bisa mengatakan bahwa tersangka tidak bersalah, karena kita belum sidang. Itu hak penyidik, kami menghormati. Tapi kami hanya mengharapkan kepada hakim yang akan menyidangkan perkara, kalau memang terdakwa nanti tidak bersalah, saya mohon, kami juga merasa memohon untuk dibebaskan. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, terutama dari lembaga media, mari kita sama-sama menjaga dan mengawal proses hukum, bukan hanya perkara ini saja, tetapi perkara-perkara yang ada indikasi bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya, ada keganjilan-keganjilan yang tentunya jangan takutlah untuk memproses. Kalau ada yang merasa dizolimi oleh petugas atau penyidik, diuji saja, silakan diuji. Kalau misalnya ujiannya memang terbukti, berarti kita sudah mengungkapkan satu kebenaran. Kalau kita diam, terus siapa yang mengungkap kebenaran itu? Saya kira itu saja. Siap. Terima kasih. Majelis
yang menyidangkan tadi, yang hadir itu hanya jaksa penuntut umum. Ternyata dalam persidangan terdakwa tidak hadir dengan alasan bahwa terdakwa sedang sakit, dan itu dibuktikan menurut majelis ada surat keterangan dokter yang diperlihatkan oleh penuntut umum dalam persidangan, sehingga persidangan tadi hanya sebatas itu, belum sampai pembacaan dakwaan. Jadi sidang ditunda untuk sidang berikutnya dan untuk pembacaan dakwaan. Sampai saat ini yang kami dapat info, sidang pra peradilan tetap masih berjalan seperti biasa, sesuai dengan agendanya. Mengenai apakah itu nanti ada pengaruhnya dengan digelarnya sidang perkara, itu nanti kewenangan majelis yang memeriksa. Dan terkait mengenai pernyataan saya yang sebelumnya bahwa perkara pokoknya itu didaftar tanggal 4 Agustus, saya ralat sedikit bahwa bukan tanggal 4 Agustus, tapi tanggal 4 September perkara pokoknya itu didaftarkan. Kemudian sidang pertamanya itu bukan 10 Agustus tapi 10 September, yaitu hari ini.